warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandra Amelia Putri dari Prodi PGMI 5D. Di sini saya akan mewawancarai 3 murid yang berbeda yang berasal dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan yang terlebih dahulu saya akan mewawancarai siswa daripada tingkat SD. Terlebih dahulu kita akan adik kita ini akan memperkenalkan diri. Hai, nama saya Rania. Saya sekolah di D001. Saya duduk di kelas 4. Selama sekolah, pelajaran apa yang Nia sukai? Matematika. Matematika. Apa sih alasan Nia menyukai matematika? Suka berhitung uang. Oh, suka berhitung uang. Selama sekolah, Nia menjalankan sekolah itu, sekolahnya belajar daring di rumah atau sekolah datang ke sekolah? Datang sekolah tapi tidak sering. Oh, berapa kali dalam seminggu? 2 kali seminggu. Itulah hasil wawancara kita di tingkat SD. Adik kita ini sekolahnya mengadakan tatap muka, tapi dalam seminggu itu hanya ketemu 2 kali dan selebihnya belajarnya dilakukan di rumah secara daring. Selanjutnya kita akan mewawancarai adik kita di tingkat SMP. Nama saya Yuli, saya bersekolah di SMP 001 Negeri Sungai Piring. Saya duduk di kelas 2 SMP. Semasa Yuli sekolah, sekarang jatuhnya masih bersekolah ya karena baru kelas 2. Apa saja sih pelajaran yang paling Yuli sukai? Matematika, Apa alasan Yuli menyukai pelajaran matematika? suka berhitung dan berdagang. Berdagangnya itu jenis apa? Berdagang jualan online atau apa semacamnya kayak gitu? Jualan online. Berarti sambil sekolah sambil cari uang gitu ya? Iya, Kak. Nah, di sini adik kita yang SMP, beliau berdagang sambil bersekolah. Beliau meluangkan waktunya sekolah sambil berdagang demi mencari yang namanya uang. Demikianlah, selanjutnya saya akan mewawancarai adik kita yang berasal dari tingkat SMA. Baiklah, ini selanjutnya adik kita yang kita akan wawancarai di tingkat SMA. Dan terlebih dahulu adik kita memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Sugiati. Saya bersekolah di SMA Negeri Batang Tuakan di Sungai Piring. Saya menduduki kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Selama pelajaran atau selama sekolah, pelajaran apa aja yang Pia sukai? Kalau saya pribadi, saya menyukai pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Berarti IPA itu otomatis berkaitan dengan alam ya. Iya. Apa sih yang Pia ketahui tentang pelajaran IPA itu? Misalkan di dalam IPA itu apa aja gitu? Di dalam IPA itu banyak kayak mempelajari tentang tubuh manusia, organ-organ tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan juga alam. Berarti termasuk juga seperti orang-orang yang suka traveling, melihat-lihat, kan itu termasuk melihat-lihat alam juga gitu kan. Ya. Berarti Pia salah satunya menyukai traveling, jalan-jalan gitu kan, melihat hal baru gitu kan. Iya. Berarti IPA. Selama di sekolah sudah pernah tatap muka atau selama ini, maksudnya selama kelas 3 ini pelajarannya itu tatap muka atau belajar di rumah daring? Kalau untuk sekolah kami itu daring. Daring. Ya. Jadi kalian ujiannya di rumah juga gitu? Iya. Padahal sayang ya, kalian udah kelas 3, udah di penghujung. Apa sih keinginan Pia mengenai sekolah kita yang diadakan daring ini kayak gitu? Kalau keinginan saya sekolahnya itu tatap muka, karena apalagi untuk anak-anak SD yang masih kecil-kecil itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perlu bimbingan karena dia itu belum tahu apa-apa dan buta huruf lah, bisa dikatakan seperti itu. Berarti mengarahnya maksud Pia itu apalagi untuk anak kelas 1, kelas-kelas rendah gitu ya, belum bisa membaca, belum bisa menulis gitu kan, tahu-taunya udah naik kelas saja gitu ya, padahal belum tahu apa-apa gitu. Iya, seharusnya memang begitu. Apalagi cuman gimana lah ya, namanya masa pandemi COVID kayak gini kan, kita pun dapat edaran dari pemerintah bahwa kita ini disuruh sekolahnya sekolah di rumah gitu kan, sekolah daring. Padahal lebih efektifnya memang lebih efektif belajarnya di sekolah gitu ya. Walaupun
belajarnya tuh dalam 1 minggu tuh 4 kali ketemu atau 2 kali ketemu, setidaknya kan ada gitu. Kalau ya namanya belajar di rumah nih mungkin banyak mainnya daripada belajarnya kan. Iya, Gitu tidak lah. semua orang juga yang mematuhi untuk belajar di rumah gitu. Kebanyakan kan anak-anak sekarang tuh lebih main. Iya. Seharusnya sekolah ya. Ya. Kalaupun sekolah bisa mematuhi protokol kesehatan juga tak apa-apa ya. Ya. Gitulah hasil wawancara yang dilakukan untuk 3 murid dari murid SD, SMP, dan SMA. Kesimpulannya, di masa pandemi COVID sekarang ini, semua sekolah yang ada di Indonesia memiliki keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan tatap muka. Bahkan yang lebih kasihan lagi untuk anak SD, di mana anak yang kelas rendah tidak mengetahui apa-apa tapi sudah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya yang dari kelas 1 belum tahu apa-apa, cuma mengenal A, B, C, tahu-taunya udah naik aja ke kelas 2, tiba disuruh membaca belum bisa sama sekali. Itulah yang membuat selama masa pandemi COVID ini nih, sekolah menjadi miris dan banyak anak-anak yang mungkin sudah terpengaruh HP atau belajarnya di rumah ya, semuanya ketergantungan sama yang namanya HP. Keinginan selanjutnya semoga bumi kita cepat membaik dan sekolah kembali tatap muka aktif kembali. Semua kegiatan belajar mengajar semuanya menjadi efektif. Demikianlah hasil wawancara dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.